Wabarakatuh. Bapak yang saya hormati, sebenarnya acara kita sampai jam 8.30, ini sudah 8.31. Mohon izin 4 menit boleh ya? Tolong nanti kalau sudah habis 4 menit segera ingatkan. Nek buatin ngertos di kode ya tok balang mawon. Bapak yang saya hormati, disampaikan Pak Pradja adalah tadi bagaimana kemudian kita bisa membangun putra putri kita dari konteks spiritual, kira-kira demikian. Walaupun ada unsur iurannya, tapi itu adalah bagian penting dari konteks spiritual. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, konteks yang lain adalah bahwa proses memantaskan putra putri kita itu kan tidak hanya cukup dengan kemudian kita hanya mendoakan saja, tapi kemudian kita membekali yang namanya ilmu pengetahuan. Yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah membekali sebuah karakter, Bapak dan Ibu. Karakter itu tidak bisa hanya dibangun dengan pengendikan saja. Bapak Ibu guru ini ngendikannya mulai dari jam 6.45 sampai pada pukul, kalau kelas 1-2 ya sampai pada pukul 12.30, kira-kira demikian. Artinya pengendikan yang panjang itu harus didukung oleh ekosistem yang ada, lingkungan yang baik. Nah, dalam hal itu saya matur atas nama komite. Jadi kalau di SDTMA itu sebenarnya strukturnya paling lengkap Bapak Ibu. Ada pengurus, yang internal ada pengurus, kemudian ada manajemen, ada sekolah. Sekolah terbagi dua, ada tenaga pendidik, tenaga kependidikan, kemudian ada yayasan, kemudian yang eksternalnya itu ada komite dan ada paguyuban yang panjenengan di dalamnya. Nah, Bapak dan Ibu, tugas kami sebetulnya adalah mencoba untuk mengintegrasikan komponen-komponen ini. Apa yang menjadi program sekolah itu tersampaikan kepada pengguna layanan jasa pendidikan, dalam hal ini kita, dan apa yang menjadi kegelisahan kita tersampaikan kepada sekolah, kira-kira demikian. Nah, maka karena kita tidak memungkinkan ada forum-forum komite secara umum begini kecuali pada saat rapotan dan sebagainya, manfaatkan paguyuban ketika nanti ada pertemuan paguyuban itu untuk jenengan bisa rawuh, kemudian sampaikan apa yang menjadi kegelisahan panjenengan di forum-forum itu. Karena biasanya sekolah itu diaturi rawuh, komite diaturi rawuh, kemudian pondok, pengasuh pondok dan sebagainya dari rawuh. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, terkait dengan apa yang akan kita jalankan dalam rangka mendukung proses pengembangan sekolah untuk memfasilitasi putra putri kita, maka yang kita sedang rancang itu adalah membuat lingkungan SDTMA itu, karena kebetulan SDTMA ini adalah SD Adiwiyata, maka kemudian konsepnya adalah konsep yang betul-betul bisa menyatu dengan lingkungan. Hal positifnya dari SDTMA adalah sekolah yang ada di tengah-tengah permukiman, artinya secara langsung kita itu bersinggungan dengan sosial masyarakat. Berbeda dengan ketika sekolah kita ada di jauh dari permukiman, artinya hal apapun yang dilakukan oleh anak-anak kita itu dipantau oleh masyarakat sekitar, betul kan? Tetapi kalau ada buruknya juga, itu langsung kewenangan sekian banyak orang. Salah satu yang kemudian hari ini menjadi catatan bagi banyak orang, walaupun SDTMA ini untuk 2 tahun ini sudah ada yang daftar, 2026-2027 sudah, kemudian 2007-2028 ini sudah ada yang daftar. Artinya peminatnya banyak, tetapi ada yang belum cukup Bapak Ibu, yaitu sarana yang cukup. Dalam waktu dekat ini kita sedang mencoba untuk berupaya bersama-sama membebaskan lahan untuk menambah fasilitas yang ada. Satu yang kita butuhkan adalah kita belum punya yang namanya laboratorium komputer yang itu digunakan setiap tahunnya untuk ujian. Kita masih nunut di SMP 2 ya, mungkin. Bayangkan saja nunut itu bagaimana rasanya, kira-kira gitu ya. Nah, artinya kalau ini yang bagi kelas 1 masih ada waktu 5 tahun karena besok kelas 2. Bagi yang kelas 2 masih ada 4 tahun. Apakah mungkin kita akan membuat lab komputer? Tentu kita akan optimis itu. Yang kedua, kita butuh musola yang cukup Bapak dan Ibu. Terus yang ketiga, kita butuh aula. Sementara ini kita kalau mau rapat masih bongkar kelas, kira-kira begitu ya. Nah, ada banyak sekali termasuk bagaimana laboratorium ibadah, yaitu musola yang lengkap, kemudian laboratorium lingkungan, nanti kemudian bagaimana ekosistemnya dan seterusnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, masih 2 menit.
Yang kemudian akan kita jalankan ini bagaimana tanah yang akan kita bebaskan itu bisa kita upayakan bersama-sama. Satu, sementara ini yang masih dalam proses mendekati lelang adalah tanah yang ada di depan gedung sebelah barat yang ada tulisannya dijual. Nah itu masih dalam proses. Rencananya nanti Juli ini, karena kemarin seharusnya Juni, tapi kemudian kita dapat informasi diundur sampai Juni. Berapa besarannya Bapak dan Ibu? Yang ada di sana itu kira-kira 1,5. Dan alhamdulillah sekolah sudah memiliki kesediaan anggaran sekitar 500. Kemudian dari agenda kita program wakaf tunai yang kita jalankan sampai di terakhir itu ada 268 juta. Artinya dalam 2 bulan kita bisa menghasilkan 268, itu luar biasa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kami berharap Bapak dan Ibu kemudian kesal menjadi agen wakaf tunai. Logika sederhananya kalau di SDT MA itu ada 600 siswa, kemudian ada yang kakak adik, anggaplah kemudian ada 500 keluarga atau 500 orang tua, satu keluarga anggap saja ada satu. Ketika satu orang tua itu mau menjadi agen, kemudian dia bisa membawa 20 wakil dari luar, dan kemudian setiap wakil itu menitipkan 100.000 saja, maka setiap satu agen akan membawa 100 kali 20, maka ketemunya 2 juta, betul? Kalau 2 juta dibroyo bareng oleh 500 orang tua wali, maka akan ketemu 1 miliar. Kira-kira demikian ya. Dengan 1 miliar itu tentu kita sudah akan bisa membebaskan tanah yang ada di sana, karena sekolah sudah punya 500. Yang kedua yang akan kita bebaskan insya Allah adalah yang ada di lapangan. Jadi sementara ini Bapak dan Ibu, putra putri kita itu kegiatan di lapangannya masih pinjam. Kita masih butuh tempat itu. Dan besok ini rencananya akan jadi program pembebasan yang kedua. Sudah kita coba buat master plan-nya. Hari ini mohon maaf tidak bisa kita tampilkan. Ternyata di sini sinyalnya tidak muncul. Bapak dan Ibu, untuk pembangunan gedung dengan lingkungan yang ada di gedung di sana, nanti kalau itu jadi kebeli, itu saja sudah membutuhkan anggaran pembangunannya sudah 3 miliar 600 juta sekian. Kira-kira begitu. Yang ada di sana nanti konsepnya adalah rencananya itu gedung lantai 3. Jadi ada perkantoran di sana, ada aula di sana, ada kantin di sana, ada musola juga di sana, kira-kira demikian. Rencananya demikian. Nah, gambaran-gambaran ini tentu dengan komitmen kita bersama, saya punya keyakinan itu bisa dilakukan. Maka Bapak dan Ibu, program wakaf tunai ini akan kita lakukan dalam waktu jangka panjang, tidak hanya pembebasan ini. Karena barangkali bisa nanti akan syukur suatu saat kita bisa punya satu tanah yang di satu titik saja. Misalnya kita bisa pengadaan tanah untuk sekitar 4 hektar misalnya, maka bisa di satu kompleks. Tetapi kalaupun belum, sementara ini kita manfaatkan ini dan kita kembangkan. 30 detik berikutnya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, maka mohon izin nanti barangkali sekolah akan melalui Bapak Ibu guru di guru kelas akan menitipkan satu amplop yang ini merupakan amplop program wakaf tunai. Silahkan bagi Bapak Ibu yang nanti berkenan untuk menitipkan, tidak ada batasan. Mau di angka 100.000 boleh, mau diisi boleh, mau tidak boleh, mau di angka 1 juta pun masih cukup. Nanti ditekuk-tekuk kira-kira gitu ya. Insya Allah begitu. Nah, ini yang untuk hari ini silahkan. Nanti ditampi langsung misalnya dengan ngastol diisi saja, terus dikembalikan lagi saja. Kira-kira demikian. Makanya dia stok undur, khawatirnya masuk mesin cuci terus malah kegiles. Kira-kira gitu ya. Itu saja saya kira Bapak Ibu, karena waktu nanti kita berganti dengan gelombang berikutnya. Sekali lagi apa yang kita ingin capai bersama itu adalah agar kita mampu memfasilitasi putra putri kita menikmati fasilitas pendidikan yang sesuai dengan ekspektasi kita. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.